Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam mata kuliah jaringan komputer, kelompok kami mendapat giliran untuk memaparkan materi yang berjudul Pemodelan layar TCP/IP versi umum yang diberikan oleh dosen pembimbing kami, yaitu Dr. Randa Rusmala Dewi, Magister Teknik, yang disusun oleh kelompok 8. Yang pertama, Muhammad Rahman, yaitu saya sendiri sebagai pemateri. Yang kedua, Ali Imran. Yang ketiga, Siti Latifah. Kami berasal dari Universitas Cokroaminoto Palopo. Ya. Kemudian kita masuk materi. Pemodelan layar TCP/IP versi umum. Pemodelan layar TCP/IP muncul karena adanya beragam kekurangan dari pemodelan layar OSI, serta pemodelan layar OSI mulai tidak relevan seiring dengan perkembangan zaman, terutama pada aplikasi dan jaringan komputer itu sendiri. Meskipun secara konseptual, pemodelan layar OSI masih tetap dipakai di dalam ilmu jaringan komputer. Pemodelan layar TCP/IP lebih singkat dan ringkas dengan hanya 4 layar saja di dalamnya. Pemodelan layar TCP/IP menggunakan konsep paket protokol TCP/IP yang memiliki 4 buah subprotokol di dalamnya, yang kemudian menjadi keempat layar dalam pemodelan layar TCP/IP ini. Pemodelan TCP/IP terdiri dari 4 layar, yaitu kita bayangkan layar sebagai lapisan yang berurutan dari bawah ke atas. Jadi yang pertama dari bawah, yaitu link layer, data link atau network access. Kemudian urutan kedua dari bawah, yaitu internet layer. Ketiga transport layer, dan yang keempat itu application layer. Link layer, data link atau network access. Link layer itu data link atau network access merupakan layer terbawah pada pemodelan layer TCP/IP. Dia mendapat posisi paling bawah yang berfungsi untuk mendefinisikan beragam metode ke dalam jaringan, ke dalam lingkup link lokal jaringan pada komputer yang sedang berkomunikasi. Jadi, link layer ini dapat disetarakan dengan physical layer dan data link layer pada pemodelan layer OSI yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Yang kedua itu internet layer. Internet layer itu merupakan layer lapis kedua di atas link layer atau data link atau network access. Fungsinya itu untuk pergantian datagram atau format paket yang ditentukan oleh internet protokol pada jaringan. Layer ini menyediakan interface komponen yang bersentuhan langsung dengan user. Jaringan yang seragam dengan menyembunyikan topologi yang digunakan. Selain itu, layer ini mengurusi pengalamatan dan routing. Yang ketiga itu transport layer, yaitu layer di lapis ketiga. Dia ini di atas internet layer, yaitu mempunyai fungsi menyediakan konektivitas antar proses, end-to-end service, channel pergantian data untuk aplikasi, transmisi end-to-end message dengan
menggunakan protokol TCP untuk connection oriented dan UDP untuk connection list. Transfer layer dapat disetarakan dengan transport layer pada pemodelan layer OSI. Keempat itu application layer, yang dimana dia itu merupakan layer di lapis teratas, dia paling tinggi dalam pemodelan layer TCP/IP. Itu mempunyai fungsi untuk komunikasi data antar aplikasi dan komputer atau peer. Beberapa protokol jaringan berjalan di layer ini, antara lain SMTP, HTTP, dan FTP. Application layer setara dengan session layer, presentation layer, dan application layer pada pemodelan OSI. Yang dimana SMTP adalah Simple Mail Transfer Protocol, yaitu suatu protokol yang digunakan untuk mengirimkan email atau pesan antar server. Yang kedua, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yaitu sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Yang ketiga itu FTP atau File Transfer Protocol, merupakan protokol internet yang digunakan untuk urusan pengiriman data dalam jaringan komputer. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.